Taliban menyatakan perang di Afghanistan telah berakhir setelah gerilyawan menguasai istana kepresidenan di Kabul. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat dan negara-negara barat pada Senin 16 Agustus 2021 secara bergegas mengevakuasi warganya. Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu pada hari Minggu ketika gerilyawan memasuki kota. Dia menyatakan ingin menghindari pertumpahan darah. Hari ini adalah hari besar bagi rakyat Afghanistan dan mujahidin. Mereka telah menyaksikan buah dari upaya untuk pengorbanan mereka selama 20 tahun. Demikian kata Muhammad Naem, juru bicara kantor politik Taliban. Naem mengatakan jenis dan bentuk rezim baru di Afghanistan akan segera dijelaskan. Dia menambahkan Taliban tidak ingin hidup dalam isolasi dan menyerukan hubungan internasional yang damai. Kami telah mencapai apa yang kami cari, yakni kebebasan negara kami dan kemerdekaan rakyat kami, katanya. Kami tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan tanah kami untuk menargetkan siapapun dan kami tidak ingin menyakiti orang lain. Di Washington, penentang keputusan Presiden Joe Biden untuk mengakhiri perang terpanjang Amerika yang diluncurkan setelah serangan 11 September 2021 mengatakan kekacauan itu disebabkan oleh kegagalan kepemimpinan. Para diplomat Amerika diterbangkan dengan helikopter ke bandara dari kedutaan mereka di distrik Wazir Akbar Khan. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan hampir semua personel kedutaan termasuk Duta Besar Ross Wilson berada di bandara dan bendera Amerika telah diturunkan dan dipindahkan dari kompleks kedutaan. Di Bandara Kabul, ratusan warga Afghanistan menunggu penerbangan dengan beberapa menyeret koper melintasi landasan pacu dalam gelap, sementara wanita dan anak-anak tidur di dekat koridor keamanan. Sebuah sumber bandara mengatakan beberapa bentrokan pecah di antara orang-orang yang tidak bisa mendapatkan tempat karena keberangkatan dibatalkan. Banyak orang Afghanistan khawatir Taliban akan kembali ke praktek kekerasan di masa lalu. Namun para militan berusaha untuk menampilkan wajah yang lebih moderat dan berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan dan melindungi baik orang asing maupun warga Afghanistan. Kami siap untuk berdialog dengan semua tokoh Afghanistan dan akan memberi mereka perlindungan yang diperlukan, kata Naem lagi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Taliban dan semua pihak lain untuk menahan diri sepenuhnya. Dia menyatakan kekhawatiran khususnya tentang masa depan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Pentagon mengizinkan 1.000 tentaranya untuk membantu mengevakuasi warga Amerika dan warga Afghanistan yang bekerja untuk mereka. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika mengatakan kepada Reuters bahwa sekitar 500 orang yang kebanyakan adalah orang Amerika sejauh ini telah dievakuasi dan jumlah itu akan meningkat menjadi 5.000 per hari ketika semua pasukan Amerika yang direncanakan telah berada di Kabul. Negara-negara Eropa termasuk Prancis, Jerman, dan Belanda juga mengatakan mereka bekerja untuk membawa warga negara serta beberapa karyawan Afghanistan ke luar negeri. Rusia mengatakan tidak perlu mengevakuasi kedutaannya untuk saat ini, sedangkan Turki menyatakan kedutaannya akan melanjutkan operasi. Ditanya apakah situasi sekarang ini mirip dengan penarikan Amerika Serikat dari Vietnam pada tahun 1975, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan, mari kita mundur selangkah, ini jelas bukan Saigon. Biden menghadapi kecaman domestik yang meningkat setelah berpegang pada rencana yang diprakarsai oleh pendahulunya dari Partai Republik Donald Trump untuk mengakhiri misi militer Amerika Serikat di Afghanistan pada 31 Agustus 2021. Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell menyalahkan Biden atas apa yang disebutnya sebagai kegagalan memalukan kepemimpinan Amerika. Teroris dan pesaing utama seperti Cina sedang menyaksikan aib dari negara adidaya ini, kata McConnell. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.